Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, oke. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak berangkat ya, teman-teman? Rizky, Bu. Rizky kenapa tidak berangkat hari ini? Sakit. Rizky sakit. Oke, Rizky sakit. Oke, Ibu akan sedikit mengulas tentang minggu lalu ya. Minggu lalu Ibu telah menjelaskan atau menjelaskan tentang pengertian dari teks eksplanasi. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat gak nih pengertian dari teks eksplanasi yang kemarin telah Ibu jelaskan? Gak ada yang ingat nih? Siapa nih yang ingat? Gak ada yang ingat? Mas Fauzi mungkin bisa menjelaskan kembali tentang pengertian dari teks eksplanasi yang kemarin minggu lalu telah Ibu jelaskan. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik itu alam, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, betul sekali. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik itu alam, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadi suatu secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Jadi, isi dari teks eksplanasi itu sendiri adalah menceritakan sebuah peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi dengan di dalamnya terdapat penjelasan atau pemahaman mengenai latar belakang sebuah fenomena atau peristiwa itu bisa terjadi. Itu penjelasannya secara jelas dan logis. Mengapa dikatakan logis? Karena fenomena yang dijelaskan atau kejadian yang dijelaskan dalam teks tersebut itu biasanya faktual atau asli atau nyata. Jadi tidak ada yang direkayasa atau dibuat-buat, tidak ada yang dilebih-lebihkan juga. Jadi itu berisi tentang kejadian yang memang benar-benar terjadi. Jadi itu nyata, memang benar-benar terjadi, yang memang sedang saat itu terjadi. Jadi dituliskan dalam bentuk teks eksplanasi. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Masuk ke dalam struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi fenomena, yang kedua ada proses kejadian, yang ketiga ada ulasan. Nah, masuk ke dalam identifikasi fenomena, yaitu berisi tentang latar belakang kejadian. Bagaimana atau kejadian itu melatar belakangi tentang apa? Itu dijelaskan dalam waktu mengidentifikasi sebuah fenomena itu terjadi. Yang kedua ada proses kejadian, itu dibagi menjadi 2, yaitu kronologis dan penyebab. Kronologis itu berisi tentang alur kejadian itu terjadi. Alurnya bagaimana, awalnya itu bagaimana, dan mengapa peristiwa itu terjadi itu berada di alur. Penyebab nih. Penyebab itu alasan. Misalnya contoh peristiwa atau fenomena tanah longsor. Nah, penyebab dari tanah longsor itu apa? Biasanya nih, penyebab dari tanah longsor itu biasanya karena penebangan pohon secara sembarangan, secara liar. Yang kedua itu karena kurangnya reboisasi. Nah, seperti itu nanti masuk ke dalam proses kejadian, yaitu berada di bagian penyebab atau proses bagaimana kejadian itu terjadi. Yang terakhir yaitu ulasan atau mengomentari atau konsekuensi.
tentang kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Interpretasi ini sendiri berada di bagian akhir dari teks eksplanasi atau memiliki peran sebagai penutup dari penjelasan suatu peristiwa yang dibahas. Jadi, ulasan itu seperti menulis kembali atau mengulas. Jadi, seperti pokok kejadiannya itu atau berisi tentang akhir dari kejadian itu, seperti menjelaskan secara singkat apa isi dari kejadian, apa isi dari teks yang telah dipaparkan di atas, seperti itu. Jadi seperti akhirnya mengulas kembali atau memberi komentar. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Berdasarkan kaidah kebahasaan, secara umum teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi terdapat dua konjungsi yang dipakai, yaitu yang pertama ada konjungsi kausalitas, antara lain itu memiliki ciri-ciri menggunakan kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Dan yang kedua yaitu konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis ini biasanya berhubungan dengan waktu dan tempat kejadian dan mungkin bagaimana proses kejadian itu bisa terjadi. Itu biasanya menggunakan kata seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Nah, setelah itu langkah-langkah nih dalam menyusun teks eksplanasi. Langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi ada 4. Yang pertama, melakukan observasi peristiwa yang terjadi di sekitar. Nah, apa tujuan dari observasi peristiwa yang ada di sekitar? Ada yang tahu gak nih tujuan dari observasi itu apa? Tujuan dari observasi itu kita mencari bukti yang nyata, kita mencari informasi yang mungkin bisa dikatakan saat-saat ini sedang tren atau saat-saat ini sedang sedang booming, sedang benar-benar dibicarakan di kalangan masyarakat. Nah, tujuannya kita mencari observasi peristiwa yaitu mencari berita-berita yang sedang booming atau sedang berada di kalangan masyarakat. Yang kedua, menentukan fokus. Nah, setelah kita mengobservasi peristiwa-peristiwa, tentunya kita menemukan beberapa peristiwa nih, misalnya ada tanah longsor, ada nantinya banjir, terus nantinya COVID-19 itu. Nah, dari beberapa topik-topik itu nanti kita menentukan salah satu fokus. Kita menentukan salah satu judul, kita menentukan salah satu tema yang mana yang mau kita pakai, yang nantinya peristiwa itu akan kita jelaskan atau kita rinci, kita perjelas lagi, kita perpanjang lagi mengenai berita tersebut, tapi secara nyata ya. Oke. Yang selanjutnya, setelah kita menentukan fokus, selanjutnya yaitu menyusun kerangka atau karangan sesuai dengan topik yang dipilih, agar nantinya menjadi suatu urutan, yaitu urutan yang pertama yaitu pernyataan umum. Itu biasanya tentang latar belakang yang tadi telah Ibu jelaskan, itu pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Nah, penjelas ini nanti itu tadi isinya itu tentang kronologis, tentang sebab akibat, itu nanti masuknya ke dalam deretan penjelas. Nah, yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan atau garis besar dari kejadian itu apa, kejadian yang telah dituliskan itu menjelaskan tentang apa, seperti itu. Nah, yang terakhir, setelah kita melakukan observasi, setelah kita menentukan fokus, setelah kita membuat kerangka, selanjutnya yaitu mulai menyusun teks eksplanasi. Nah, isi dari susunan teks eksplanasi tersebut adalah dari itu tadi, kalian telah melakukan observasi, menentukan fokus, dan membuat kerangka itu tadi. Setelah itu kalian menyusun, masukkan nih bagian, ternyata latar belakangnya di bagian pernyataan umum,
Terus habis itu sebab akibat mengapa peristiwa itu terjadi masuk di dalam deretan penjelas, dan yang terakhir kesimpulan di dalam bagian penutup, seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham dari penjelasan Ibu. Nantinya mungkin setelah ini Ibu akan membagikan contoh teks eksplanasi yang nantinya kita akan bahas, kita akan cari struktur apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak Ibu akan memberikan contoh ya, teks eksplanasi mengenai kecelakaan lalu lintas di Tasikmalaya. Ini Ibu sudah memprint out, silakan. Baca, nanti kita akan bahas bersama-sama mengenai apa saja struktur yang ada di dalamnya. Oke, mungkin sebelumnya Ibu akan membacakan ya. Memasuki puncak arus balik H+7 atau Minggu 21 November sekira pukul 14.00 WIB, arus lalu lintas kendaraan yang melalui jalur selatan yang melintas di wilayah Tasikmalaya sempat terhambat sekira 2 jam. Sumber kemacetan berada di tanjakan Gentong kilometer 75 atau ruas jalan sekitar Kampung Cingere, Desa Cirahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi ini terjadi akibat adanya kecelakaan yang menimpa bus pariwisata tujuan Bandung nomor polisi Z768TA menghantam tebing. Pasalnya, bus itu tidak kuat melalui tanjakan di daerah tersebut, sehingga menyebabkan lajunya terhenti dan langsung terseret mundur. Bus baru bisa berhenti setelah bagian belakangnya menghantam tebing. Demikian, dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa, akan tetapi ada sebuah sepeda motor bernomor polisi B6765CBO yang ditumpangi 2 orang saat kejadian berada di belakang bus sehingga keduanya terjatuh. Akibat terjatuh, 2 penumpang sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Nah, setelah Ibu membacakan contoh teks eksplanasi yang berjudul kecelakaan lalu lintas, mungkin Mas Fauzi bisa menjelaskan struktur apa saja yang ada di dalam teks tersebut? Teks di atas menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Tasikmalaya pada paragraf pertama yang merupakan struktur pernyataan umum. Dijelaskan mengenai kapan dan di mana lokasi kecelakaan terjadi. Nah, betul sekali yang dibaca Mas Uji tadi masuk ke dalam pernyataan umum. Karena kenapa termasuk pernyataan umum? Karena sudah dijelaskan dalam teks tersebut yang dibaca itu adalah mengenai latar belakang. Apa yang ada dalam teks tersebut? Teks tersebut dibuat untuk menjelaskan apa? Nah, teks tersebut dibuat untuk menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Tasikmalaya. Begitu yang ada di paragraf pertama yang merupakan struktur pernyataan umum, seperti itu ya. Jadi dijelaskan mengenai kapan dan di mana lokasinya. Nah, mengenai kapannya, itu yaitu hari Minggu 21 November itu sekitar pukul 14.00 WIB. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan kapan, mengenai kapan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai lokasi, di mana? Di mana lokasi kecelakaan terjadi? Di mananya yaitu di jalan sekitar Kampung Cingere, Desa Cirahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk struktur penjelasan yang kedua yaitu pada paragraf kedua nih dijelaskan mengenai bagaimana proses terjadinya kecelakaan secara detail. Dijelaskannya yaitu kecelakaan terjadi yang menimpa bus tujuan Bandung dengan nomor polisi Z768TA menghantam tebing. Nah, sebab akibatnya dari kemacetan yang terjadi di jalan Tasikmalaya, lalu lintas Tasikmalaya itu terjadi karena itu tadi kecelakaan bis pariwisata yang menghantam tebing. Itu termasuk ke dalam struktur urutan sebab dan akibat. Nah, selanjutnya sementara itu pada kalimat paragraf terakhir dituliskan mengenai simpulan dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Disebutkan bahwa pada kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka. Pada paragraf ketiga ini termasuk bagian ulasan atau interpretasi. Nah,
ulasan atau bagian interpretasi itu biasanya diisi atau ditulis oleh sang penulis, sebagaimana dia telah melakukan observasi dan telah melihat sendiri, oh seperti itu, oh ternyata kejadiannya seperti itu. Jadi selain dia itu menuliskan karena memang ingin memberi berita atau ingin memberi sebuah informasi, beliau juga menilai, mereka juga, sang penulis juga menilai untuk ibaratnya penambahan informasi. Oh, di dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, tetapi hanya ada korban luka-luka. Nah, seperti itu. Mungkin dari penjelasan struktur yang telah kita bahas tadi, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas di bagian mananya, bisa ditanyakan. Tidak, Bu. Tidak, sudah jelas. Berarti kalau sudah jelas pembahasan pada siang hari ini, mungkin Ibu akan memberikan, sekarang pukul berapa ya? Oh, pukul 2 kurang. Waktunya kurang sedikit lagi ya. Kurang 6 menit ya. Oke, mungkin Ibu akan memberikan soal aja ya, teman-teman. Nanti soal ini bisa kalian kerjakan di rumah. Setelah itu, minggu depan kita bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan topik yang berbeda. Mungkin tugasnya bisa dikumpulkan ke Ibu, atau nanti malam bisa dikerjakan lalu dikumpulkan di Google Drive dan dikirim di WhatsApp group juga bisa, seperti itu. Ini untuk soalnya. Oke, dibaca-baca dulu. Nah, untuk nanti temannya yang tidak berangkat dikasih tahu ya, diberitahu tentang tugasnya. Nanti bisa difotokan biar dia juga bisa ikut mengerjakan, biar ada nilai yang terkumpul. Begitu, paham teman-teman semua? Paham, Bu. Oke. Jadi kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan WA Ibu atau bisa WhatsApp melalui WhatsApp group. Jelas? Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, untuk pembelajaran pada siang hari ini Ibu cukupkan. Jika ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.